Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Indah Lestari Vidyahayati, Magister of Dental Science, spesialis kedokteran gigi anak. Saya adalah dosen dari program studi profesi dokter gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Selama menjadi dosen, saya telah mengampu beberapa mata kuliah baik di program studi profesi dokter gigi maupun program studi sarjana kedokteran gigi. Mata kuliah yang saya ampu pada program studi sarjana kedokteran gigi diantaranya modul sistem stomatognati dasar, sistem stomatognati lanjutan, masalah kesehatan gigi ibu hamil dan janin, masalah kesehatan gigi anak dan remaja, modul pelayanan kesehatan gigi, modul kegawat daruratan dan forensik, dan kedokteran gigi rehabilitatif, serta mengampu beberapa praktikum dan keterampilan klinik dasar. Di program studi profesi, saya mengampu modul ilmu kedokteran gigi masyarakat dan pencegahan, ilmu penyakit mulut, pelayanan kesehatan gigi di rumah sakit, modul ortodonsia, kepaniteraan komprehensif, dan tentunya modul ilmu kedokteran gigi anak 1 dan 2 sebagai bidang kepakaran saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video modul IKGA sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam Serdos tahun 2026. Modul IKGA 1 dan 2 sebesar 3 SKS yang dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan selama 150 menit. Pokok bahasan yang akan saya tampilkan kali ini adalah tentang perawatan stainless steel crown pada gigi desidui atau gigi sulung anak yang ditujukan untuk mahasiswa profesi dokter gigi. Untuk pokok bahasan stainless steel crown dilaksanakan dalam 4 kali tatap muka selama 150 menit yang terdiri dari kuliah, diskusi, dan project based learning. Dalam pemberian materi, saya menggunakan metode DIA, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Metode delivery dilakukan dengan tatap muka yang pada kuliah ini berfokus pada restorasi prefabricated pada gigi posterior anak yang meliputi pembahasan indikasi, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan restorasi pada anak, pemilihan bahan dan alat yang akan digunakan, metode atau cara melakukan perawatan hingga tahap sementasi, finishing, dan polishing. Interaksi dalam materi ini dilakukan dengan komunikasi 2 arah pada saat melakukan perkuliahan, diskusi dan simulasi perawatan menggunakan studi model serta skenario kasus dengan harapan mahasiswa dapat lebih memahami mata kuliah yang diberikan sehingga memiliki gambaran sebelum melakukan tindakan secara langsung kepada pasien. Untuk sistem assessment dalam mata kuliah ini dengan menggunakan sistem project base yang penilaiannya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pekerjaan harian, diskusi kasus dan penugasan, dan evaluasi melalui sistem direct observational procedural skills dari ketepatan mahasiswa dalam mengerjakan pekerjaan klinis stainless steel crown tersebut. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini
Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep tumbuh kembang anak serta perawatan gigi anak yang berbasis preventif dan kuratif. Mahasiswa mampu melakukan diagnosis, perencanaan, dan pelaksanaan perawatan gigi anak secara holistik dengan pendekatan psikologis dan klinis, mampu menggunakan teknik, material, dan alat kedokteran gigi anak sesuai standar perawatan, mampu menyusun laporan kasus gigi anak, dan mendiskusikan hasil perawatan dengan sejawat secara profesional dan beretika, mampu berkontribusi dalam kolaborasi interprofesional untuk mendukung kesehatan gigi anak. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mampu melakukan pemeriksaan lengkap serta perawatan kuratif restorasi, dalam hal ini stainless steel crown sesuai kebutuhan klinis anak. CPL, CPMK, dan tujuan mata kuliah tersebut sudah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh PJ Bidang Ilmu dan Ketua Departemen. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada kuliah Stainless Steel Crown. Mari kita simak bersama. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bertemu lagi dengan saya. Ya, kita kuliah lagi sebelum mengerjakan pasien di lantai 4 nanti. Ya, kita kuliah pendahuluan. Hari ini kita akan membahas sub bidangnya adalah operatif dentistry pada gigi Desi Dwi dengan pokok bahasan adalah stainless steel crown. Ya. Oke, baik. Nah, kita lihat ya di sini gigi Desi Dwi, karies, rampan. Kalau kita lihat ini kan kariesnya di gigi area depan ya. Kalau area depan tentu kita akan memilih yang tumpatan lebih estetik. Tapi gimana kalau yang karies itu area-area yang posterior atau area-area belakang? Ya, tentu kita punya pertimbangan tersendiri untuk memilih jenis bahan restorasi pada gigi Desi Dwi yang area posterior ya. Oke. Nah, kita kembali lagi karena kalian nanti akan mengerjakan pasien sendiri secara mandiri ya. Harus kita lihat kembali mengapa gigi Desi Dwi yang karies itu perlu kita lakukan restorasi. Kemudian yang selanjutnya adalah mencegah dan menghilangkan rasa sakit. Namanya karies. Kalau kariesnya masih di bagian email, mungkin belum ada sensasi sakitnya. Untuk prinsip perawatan operatif dentistry pada anak ya. Yang pertama sekali ini kalau di anak-anak, manajemen perilaku pada kedokteran gigi anak is a must ya. Anak itu memang harus kita manage dulu supaya dia lebih kooperatif, pada saat dilakukan perawatan dia juga lebih nyaman dan lebih enjoy ya. Tidak ada ketakutan-ketakutan saat melihat alat, saat melihat postur dari dokter giginya yang datang tampak menyeramkan gitu ya. Itu kita manage anaknya ya. Kemudian prinsip perawatan yang selanjutnya adalah kita melihat morfologi gigi sulungnya atau morfologi gigi Desi Dwi ya. Jadi gigi Desi Dwi tentunya berbeda dengan gigi permanen. Tidak hanya dari sisi ukuran. Kalau ukuran kan jelas ya. Gigi Desi Dwi pasti kecil-kecil, gigi permanen besar-besar ya, normalnya seperti itu. Warna juga bisa kita bedakan. Kalau gigi Desi Dwi biasanya warnanya lebih putih, lebih opak. Kalau pada gigi permanen warnanya dia lebih agak sedikit lebih kuning ya kalau dibandingkan dengan gigi Desi Dwi itu ya. Kemudian kita cek lagi ya, permukaan oklusalnya lebih kecil karena ukurannya lebih kecil, maka permukaan oklusalnya lebih kecil. Kemudian ruang pulpanya lebih lebar ya. Kenapa ruang pulpanya lebih lebar? Karena ketebalan dari email dan dentin di gigi Desi Dwi dia lebih tipis dibandingkan dengan gigi permanen. Kalau gigi permanen bisa sampai 4 mili, kalau di gigi Desi Dwi mungkin hanya sampai 1-2 mili saja. Ya, jadi memang dia lebih tipis dan kandungan bahan anorganiknya pun juga lebih sedikit pada gigi
desidui ya, kalau dibandingkan dengan gigi permanen. Berikutnya adalah jenis bahan restorasi pada gigi desidui posterior. Ada beberapa jenis bahan restorasi yang bisa kita gunakan ya. Yang paling sering kita kenal itu adalah gelas ionomer, karena selain gelas ionomer ini bisa kita sesuaikan ya sewarna dengan gigi, jadi estetiknya masih bisa kita dapatkan. Kemudian keunggulan lainnya dari gelas ionomer adalah dia bisa membantu untuk floor release ya, jadi diharapkan bisa membantu agar risiko karies dari anak juga turun gitu kan. Nah, tapi tidak semuanya bisa kita lakukan dengan tumpatan gelas ionomer. Oke, kemudian kita menggunakan resin modified gelas ionomer. Sama sebenarnya ya, gelas ionomer juga, tapi pengerasannya dengan sinar ya. Kalau yang gelas ionomer yang di awal itu biasanya pengerasannya itu secara konvensional. Jadi memang membutuhkan setting time yang sampai 24 jam final settingnya. Faktor pertimbangannya ya dalam memilih bahan restorasi tadi sudah kita jelaskan ya. Posisi giginya gimana, besar kecilnya kavitas, giginya desidui atau permanen, dan tetap usia tanggalnya gigi. Nah, ini adalah stainless steel crown ya. Stainless steel crown kalau kita lihat dia dipasang ya, bisa dipasang di beberapa gigi, itu bisa ya. Kemudian atas dengan bawah dua-duanya dipasang stainless steel crown juga bisa. Oke. Nah, stainless steel crown ini indikasinya apa saja ya? Yang pertama pada gigi molar desidui yang mengalami karies luas. Karies luas tuh gimana gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini, jadi misalnya ini area mesial, ini area distal. Jadi perluasannya dari sisi mesial ini sampai ke bukal, sehingga ketika dilakukan preparasi kavitas dia melibatkan lebih dari 2 permukaan. Akhirnya nyambung. Nah, kalau nyambung ketika direstorasi biasa tentu kekuatannya tidak akan optimal. Ya, kemudian kalau misalnya karies sisi mesial, karies sisi distal, ada perluasan ke oklusal, jadinya kariesnya MOD ya, mesio oklusodistal. Kalau kita buang semua area tengahnya, kemudian kita pasang untuk tumpatan biasa, tentu kekuatan tepinya juga tidak bagus ya. Ya, tidak bisa kita pasang inlay atau onlay seperti pada gigi permanen, sehingga solusinya ya harus dilingkupi seluruhnya ya, karena ada bahan pertimbangan yang lain. Tahapan reparasi seperti apa ya? Yang pertama kita akan mengurangi permukaan oklusal ya. Oklusal gigi itu kan ada tonjol-tonjolnya ya. Jadi kalau kita melakukan pengurangan di bagian oklusal, itu tonjolnya kita kurangi bisa dengan visur bur yang pendek atau bisa dengan yang wheel ya. Semuanya pakai yang diamond. Nah, yang harus kita perhatikan adalah pada saat kita mengurangi dinding proksimal, maka dinding proksimal ini harus paralel atau sedikit konvergen, dimulai dari oklusal ke cervical atau gingivalnya. Jadi bentuknya memang sedikit mengerucut ya. Ya, intinya dia sudah dikurangi di area proksimalnya. Oke. Oke, setelah dikurangi semuanya, maka selanjutnya kita tumpulkan sudut-sudut yang tajam. Kalau sudah ditumpulkan sudut-sudut yang tajam ya, harapannya tidak ada undercut atau tidak ada retensi lagi pada saat SSC-nya kita try in ya. Kalau misalnya masih ada yang bersudut, ada yang tajam sudut-sudutnya, ketika SSC-nya di try in maka akan sulit untuk dilepas atau mungkin tidak bisa masuk dengan sempurna. Nah, selanjutnya ya, dari giginya sudah dipreparasi, SSC-nya sudah dipilih, maka selanjutnya kita melakukan try in ya, diletakkan crown yang sudah dipilih tadi pada gigi yang sudah dipreparasi, ditandain mana area bukal, mana area lingual, mana area palatal, mana area bukal ya, tergantung atas atau bawah. Dari situ setelah dicoba, maka kemudian kita akan mengurangi pada bagian bawah ya.
dari tanda yang dibuat. Nah, di bagian bawah sini kita kurangi sekitar setengah sampai 1 mili ya. Bisa pakai gunting SSC, kalau nggak punya ya bisa juga pakai burr pressure. Tapi memang pelan-pelan ya, burr pressure atau stone burr, tapi sedikit demi sedikit ya. Kemudian kita lakukan crimping ya pada tepi-tepi SSC. Tadi sudah kita usahakan untuk masuk ke dalam sulcus gingiva. Crimping ini harapannya giginya nanti bisa memeluk, SSC-nya memeluk si gigi. Jadi tidak hanya numpang di gingival seperti ini, tapi dia bisa masuk ya. Nah, kita try-in ya, atau kita pasang, kemudian kita lihat ulang tepi-tepi gingivalnya karena sudah di crimping ya. Takutnya crimpingnya kebanyakan, maka pada saat di try-in malah jadi nggak masuk ya kan. Jadi harus pelan-pelan kita try-in. Baik, mungkin itu ya. Selanjutnya kuis, karena tadi kita belajar sudah dari SSC sampai depan ya. Tadi saya belum nyinggung ya, karena saya mau kuis nih. Bahan sementasi apa yang digunakan untuk pemasangan SSC? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Nah, baik, terima kasih Dokter Indah atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ewida Panjalu, izin untuk menjawab kuis pada hari ini, Dokter. Bahan yang digunakan untuk sementasi SSC itu adalah GIC tipe 1, Dokter. Tipenya yang luting semen, Dokter. Oke, gimana jawabannya? Benar atau tidak dengan GIC luting semen? Oke, ya, oke. Terima kasih Jalu atas jawaban duluan. Oke, baik, mungkin itu ya kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diingat terus ya. Jadi ketika melakukan perawatan nanti di pasien, SOP-nya seperti apa, itu harapannya kalian sudah lebih paham. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada satu skenario kasus ya sebagai salah satu contoh. Nanti silakan kalian menyesuaikan di pasien yang akan kalian kerjakan masing-masing, karena tentunya setiap koas punya kriteria atau punya pasien yang berbeda dengan satu dengan yang lain, gitu ya. Di depan kalian sudah ada model studi, sudah ada contoh SSC ya yang harapannya kemarin sudah dipilih dan sudah diukur. Kemudian ada beberapa peralatan lain ya seperti lekron untuk melakukan simulasi nanti pada saat pengurangan ya. Ini kita lihat kalau dari fotonya ya, gigi kanan dan kiri. Kalau dari sini tampak oklusal, tampak depan tidak terlihat. Tapi kalau kita lihat di sini ya, yang habis direstorasi adalah gigi 74 dan gigi 84. Oke, kemudian kita pastikan dengan ronsen karena tahapannya juga perlu ronsen. Di atas ada skenario dilakukan perawatan saluran akar. Perawatan saluran akarnya yang seperti apa? Kita lihat dari ronsennya. Oh, ternyata yang terisi hanya di bagian pulpa koronal ya, sebatas sampai di dasar kamar pulpa. Saluran akarnya masih bersih, jadi kemungkinan gigi ini sudah dilakukan perawatan pulpotomi. Oke, pulpotomi. Indikasi tidak untuk kita kerjakan SSC? Indikasi. Oke, karena ini merupakan indikasi SSC, maka dari gigi yang awalnya tadi sudah dilakukan perawatan pulpotomi, kemudian ada restorasi antara dengan gelas ionomer dulu ya. Selanjutnya perlu kita lakukan simulasi, preparasi dan try-in ya. Kalian sudah punya model studi masing-masing, sudah ada alat masing-masing. Boleh untuk memulai, silakan dimulai untuk simulasi preparasi dari mulai proksimal, oklusal dan selanjutnya. Oke, silakan dimulai. Silahkan sambil berdiskusi dengan temannya kalau ada yang merasa kesulitan atau masih bingung. Ini bagian oklusal. Oh ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, SSC-nya kan masih lebih tinggi. Berarti SSC-nya yang harus disesuaikan atau dikurangi dengan gigi aslinya.
Masangnya bukal sama palatal jangan kebalik. Nah, coba mana bagian bukal, mana bagian palatal. Ya, ini ya. Jadi memang harus kita perhatikan betul. Itu gigi bawah. Kalau sonde belum lewat ya, asumsinya adalah di pasien tersebut masih ketinggiannya masih terlalu berlebih, jadi harus dikurangi lagi. Dari simulasi kita hari ini ya, siang hari ini simulasi kita, apakah ada yang masih merasa kesulitan atau masih ada yang ingin ditanyakan terkait perawatan SSC? Oke, silakan. Terima kasih Dokter Ida atas kesempatannya. Saya Salsabila Zain, izin untuk bertanya terkait dari simulasi preparasi SSC hari ini ya dokter. Untuk preparasi di bagian bukal dan lingual itu sebenarnya harus dipreparasi atau bagaimana dokter? Oke, ya. Ada lagi yang lain? Atau hampir semuanya masih bingung harus dipreparasi atau tidak? Ya. Oke, ya, saya boleh pinjam ya. Oke. Jadi, prinsip ketika kita melakukan preparasi SSC pada gigi desidui ya, karena morfologinya kan sudah kita pelajari ya, email dan dentingnya tipis, ruang pulpanya besar, sehingga prinsip yang harus kita gunakan adalah minimal invasif. Apa itu minimal invasif? Kita mengurangi sesedikit mungkin atau seminim mungkin gigi dari pasien tersebut ya. Sehingga kalau ditanyakan apakah permukaan bukal dan lingual ini wajib atau harus kita kurangi, tidak menjadi suatu kewajiban ya. Yang harus kita kurangi terutama di bagian proksimal jika tidak ada ketebalan untuk memasukkan si SSC-nya. Bagian bukal atau lingual ini menjadi opsi terakhir untuk dikurangi jika sudah dilakukan seluruh preparasi, sudah dilakukan penyiapan SSC, ternyata masih bisa belum masuk atau belum fit di gigi pasien tersebut. Tuh ya. Jadi prinsip minimal invasif itu harus kita utamakan terlebih dahulu di anak-anak. Itu ya mungkin jawaban dari saya. Baik, mungkin dari simulasi kita siang hari ini saya harapkan masing-masing sudah punya bayangan, sudah punya gambaran sebelum nanti langsung mengerjakan di pasien anak ya. Setelah ini silakan nanti yang sudah punya pasien untuk bisa langsung mengerjakan di pasien anak-anak, tentunya tetap di bawah supervisi oleh saya sebagai dosen penanggung jawab bidang ilmu. Mungkin itu saja ya untuk diskusi kita siang hari ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan besok lancar mengerjakan di pasien ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku cek dulu ya giginya. Ya, kemarin cek. Pintar sekali Kiana. Ayo lihat sebelahnya, belakangnya. Iya. Coba Kiana gigit. Buka. Oke. Kiana kita cek dulu ya giginya. Gimana? Pakai gigi robotnya enak nggak? Coba pintar. Oke. Tadi sudah dicek apa aja deh? Sudah dicek perkusi negatif, palpasinya juga negatif dokter. Terus tidak ada undercut ataupun step dokter. Oke. Terus apa lagi? Pasiennya sudah ditanya nyaman apa belum? Sudah dokter. Terus tidak ada trauma oklusi juga dokter. Tadi sudah ditanyakan kepada pasien terkait selama seminggu apakah nyaman atau tidak, masih nyaman dokter dari pasien. Gigit. Nah, pintar. Kan ya. Oke, sip. Oke, pintar. Ya. Selesai. Ya. Baik. Setelah ini evaluasi ya. Baik dokter. Oke.
Baik Jenita dan Raisa, tadi kan kita sudah lihat bersama ya hasil tindakan yang sudah kalian kerjakan untuk kasus stainless steel crown gitu ya. Tadi saya lihat oke, bagus pengerjaannya ya, di pasiennya fit, kemudian tidak ada step, dari perkusi papasnya juga bagus ya. Nanti mungkin sebagai masukan, kalau kita pasang crown SSC di anak-anak itu dipastikan betul stepnya itu tidak ada, sehingga pada saat insersi itu crownnya harus masuk betul ke dalam sulcus ya, sehingga nanti ketika kita kontrol itu tidak ada kemerahan, tidak ada area yang putih di area ginggivannya. Oke, mungkin itu saja ya masukan saya. Baik, terima kasih dokter atas masukannya ya dokter. Dengan senang hati. Demikian paparan video proses pembelajaran mata kuliah Stainless Steel Crown pada program studi profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat bagi yang menonton serta bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.